154. Di video ini saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa Indonesia dari beberapa sumber buku yang saya dapat dan juga dari materi perkuliahan. Pertama, kita perlu memahami dulu apa yang dimaksud dengan ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi atau macam-macam penggunaan bahasa yang muncul karena perbedaan situasi, tujuan komunikasi, media yang digunakan, serta siapa yang berbicara. Jadi, bahasa yang kita gunakan tidak selalu sama dalam setiap keadaan. Misalnya, cara kita berbicara dengan teman tentu berbeda dengan kita berbicara dengan dosen. Nah, perbedaan penggunaan bahasa inilah yang disebut dengan ragam bahasa. Selanjutnya, ragam bahasa dapat dibedakan berdasarkan media yang digunakan, yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Bahasa lisan adalah bahasa yang digunakan langsung dalam percakapan, misalnya saat berbicara dengan teman, berdiskusi, atau menyampaikan presentasi. Bahasa lisan biasanya lebih santai karena dibantu oleh ekspresi wajah, intonasi lisan, dan juga gerakan tubuh. Sedangkan ragam bahasa tulis adalah bahasa yang digunakan dalam bentuk tulisan, seperti buku, artikel, koran, atau karya ilmiah. Dalam bahasa tulis, kita harus lebih memperhatikan struktur kalimat dan juga struktur bahasa, karena tidak ada bantuan ekspresi dan intonasi seperti di ragam bahasa lisan. Selain itu, ragam bahasa juga dapat dibedakan dalam situasi penggunaannya, yaitu ragam bahasa resmi dan tidak resmi. Biasanya digunakan dalam situasi formal seperti rapat, pidato, atau kegiatan akademik. Bahasa yang digunakan harus bersifat baku dan mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sementara itu, ragam bahasa tidak resmi digunakan dalam bahasa sehari-hari, misalnya seperti berbicara dengan teman atau keluarga. Bahasa yang digunakan biasanya lebih santai dan tidak terikat aturan baku. Selanjutnya dari buku karya Ripto Kholidin, dijelaskan bahwa bahasa Indonesia memiliki kekayaan ungkapan. Bahasa tidak digunakan sebagai alat komunikasi saja, tetapi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan nilai budaya dan cerita hidup masyarakat. Salah satu contohnya adalah peribahasa. Peribahasa merupakan ungkapan yang mengandung pesan atau nasihat tertentu. Biasanya peribahasa digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan atau memberikan pelajaran hidup. Peribahasa juga mewariskan kebijaksanaan masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Selain peribahasa, ada juga yang disebut dengan idiom atau ungkapan. Idiom adalah gabungan kata yang memiliki makna khusus dan tidak dapat diartikan secara langsung dari arti kata penyusunannya. Oleh karena itu, untuk memahami idiom, kita harus melihat konteks kalimatnya. Kemudian, menurut buku karya Slamet Mujiana, bahasa Indonesia juga memiliki berbagai variasi penggunaan yang dipengaruhi oleh situasi komunikasi dan latar belakang penuturannya. Dalam penggunaan bahasa, terdapat yang disebut kelaziman bahasa, yaitu kebiasaan penggunaan kata atau kalimat yang sudah sering digunakan oleh masyarakat, sehingga dianggap wajar. Selain itu, ada juga konsep rasa kata. Rasa kata adalah nuansa makna yang terkandung dalam suatu kata. Walaupun beberapa kata memiliki arti yang hampir sama, pemilihan kata yang tepat sangat penting karena dapat mempengaruhi makna kalimat serta kesan yang diterima oleh pembaca atau pendengar. Sebagai kesimpulan, ragam bahasa Indonesia memiliki banyak variasi yang dipengaruhi oleh media, situasi, tujuan komunikasi, dan alat latar belakang penuturannya. Dengan memahami ragam bahasa, kita dapat menggunakan bahasa Indonesia secara lebih tepat sesuai dengan situasi yang dihadapi, sehingga komunikasi dapat berjalan dengan lebih efektif. Segitu aja video penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.